Halo, balik lagi di Skutlisius. Udah cukup lama nih kita nggak bikin video-video ya. Jadi kan kita biasanya tuh bikin kayak motovlog, kita bikin kayak jalan-jalan naik Vespa. Kali ini Skutlisius mau bikin video yang berbeda. Jadi kita mau review motor. Ya, motornya itu tetap motor Vespa. Jadi gimana kelanjutannya nanti? Sebelum kita masuk ke inti pembicaraannya, lebih baik klik tombol subscribe dulu sama like-nya, dan jangan lupa loncengnya diaktifkan biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Skutlisius. Oke, so jangan lama-lama, langsung klik aja tombol subscribe-nya ya. Oke, langsung aja. Siapa sih yang sekarang nggak ngelirik sama Vespa modern yang saat ini menjadi primadona bagi kaum milenial? Soalnya nih, Matic asal Italia ini memiliki kesan klasik yang kental serta memiliki segudang pilihan komponen modifikasinya nih gengs. Nah, salah satu varian Vespa modern yang cukup digemari adalah Vespa LE. Ya, Vespa LX sendiri ada yang udah injeksi dengan kapasitas mesin 150 cc dan yang masih karburator dengan kapasitas mesin 125 cc. Nah, yang mau kita bahas kali ini Vespa LX 125 nih yang masih karburator. Jadi gimana sih Vespa LX 125 ini yang masih karburator? Apakah worth it apa enggak untuk era sekarang ini nih? Baik, sebelum kita mengenal lebih jauh dengan si Vespa LX 125 yang masih karburator ini, alangkah baiknya kita telaah dulu spesifikasinya biar makin intim ya kita untuk pembahasan nanti. Oke, baik, dari mesin LX 125 karburator ini menggunakan leader 4 langkah, silinder tunggal dan 2 katup dengan sistem pengapian karburator dan kapasitas mesin 124 cc dengan daya maksimum 8.250 rpm dan torsi maksimum dengan 7.250 rpm dengan sistem pendinginan udara dan transmisi CVT otomatis. Ya, itu tadi barusan adalah spesifikasi untuk mesin si LX 125 karburator. Baik, selanjutnya untuk sasis. Suspensi depan menggunakan lengan tunggal dengan pegas helikal dan peredam kejut hidrolis double acting tunggal. Dan suspensi belakang menggunakan peredam kejut dengan 4 setting adjustable dengan rem depan cakram dan rem belakang tromol. Ban depan tubeless dengan ukuran 110/70 dan ban belakang tubeless dengan ukuran 120/70. Baik, dari sasisnya ini oke juga untuk suspensi depannya tuh udah ada peredam kejut ya, jadi makin nyaman ya. Ditulis double acting tunggal itu juga bikin kita nyaman saat berkendara, nggak begitu gojlok banget gitu kalau saat kita mengendarainya. Baik, lanjut untuk dimensinya. Untuk si Vespa LX 125 karburator ini memiliki panjang 1770 mm dengan lebar 705 mm dengan tinggi keseluruhan 1280 mm, jarak sumbu ronda 1280 mm. Kapasitas tangki bisa mencapai 8,5 liter, berat kosong 114 ditambah 5 kg. Emisi Euro 3. Ya, begitulah spesifikasi dari si Vespa LX 125 karburator. Gimana? Dari situ udah kebayang belum nih? Bakal meminang si Vespa ini untuk jadi kesayangan kalian berikutnya. Kira-kira worth it gak nih untuk 2020 ini menggunakan Vespa LX 125 yang masih karburator? Cukup menarik untuk meminang Vespa ini nih. Dari spesifikasi tadi kita bisa lihat Vespa ini udah cukup menarik ya untuk kita
terpinang untuk menjadi kendaraan kesayangan kita berikutnya. Karena dilihat dari suspensinya, dari mesinnya itu udah oke ya, dengan 125 cc ya cukup kenceng lah ya, gak kalah ya sama beat sember yang banyak di jalanan. Masih bisa lah ikut bersaing di situ, malah kayaknya lebih kenceng Vespa nih. Jadi gimana nih, menurut kalian worth it gak nih? Coba tulis di kolom komentar menurut kalian ini worth it atau enggak, biar kita bisa saling sharing untuk Vespa ini masih bagus nggak nih di tahun 2020 ini dan untuk beberapa tahun ke depannya lagi. Kalau sobat Skutlisius ada yang berminat untuk meminang Vespa LX 125 Karbu Second, wajib tahu dulu nih masalah-masalahnya yang sering jadi perkara atau penyakit di Vespa LX 125 Karbu ini. Atau mungkin kudu belajar dulu nih tips dan triknya sebelum membeli Vespa LX Second. Jadi paling utama itu bagian CVT. Kelemahan Vespa modern itu bagian CVT-nya harus rajin dirawat. Soalnya bagian bawah cover CVT Vespa itu ada bolongan, jadi kotoran mudah masuk nih. Terus kalau CVT udah kotor, bisa menyebabkan banyak sekali kasusnya tarikan awal Vespa modern getar. Nah, selain CVT, bagian aki dan kelistrikan juga wajib dicek, gengs. Sisanya paling cek kondisi aki bisa dari starter, klakson, apakah masih lancar atau tidak. Kalau mau ambil Vespa LX yang 125, dia kan masih pakai karbu nih. Jadi perhatikan juga nih CDI-nya, karena umur 3-4 tahun itu biasanya CDI sudah lemah dan harus diganti, gengs. Soalnya biaya ganti CDI lumayan mahal loh, sekitar 2 juta. Lumayan kan, gengs? Selain itu juga surat-surat juga penting ya. Jadi tentang kelengkapan surat, tentang nomor mesin, nomor rangka itu juga perlu dicek. Terus juga apakah pajaknya hidup atau enggak itu juga perlu dicek, gengs. Jadi selain kondisi motor yang sehat, juga keamanan saat kita berkendara nanti juga kita harus tetap mematuhi aturan yang ada loh. Jangan sampai motor kita udah keren, ternyata kena tilang polisi. Kan gak lucu kan? Jadi seperti yang dikatakan oleh pepatah Itali, di dalam jiwa yang kuat terdapat raga yang sehat. Kebalik ya. Diam! Diam! Di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mensana in corpore sano. Ya, jadi gitu. Jadi harus hati-hati nih kalau mau beli Vespa LX Second, jangan terlalu terburu-buru karena wah keren nih, harus punya cepet. Jadi slow aja, kalau udah jodoh gak bakal kemana kok. So, itu semua adalah tips dan trik dari Skutlisius. Sampai jumpa di video Skutlisius berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita makin semangat buat bikin video-video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.